Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Oke, untuk pelajar kelas 1 Semarak dan 1 Murni ya. Oke, kita teruskan PDPR kita pada pagi ini. Tajuk bab 8, kita pergi kepada 8.4, yaitu pembiasan cahaya. Oke, mohon semua pelajar rujuk screen kamu ya. Oke, pembiasan cahaya ya. Oke, tentu kamu pernah melihat situasi seperti dalam gambar raja yang ditunjukkan ya. Oke, apabila sebatang pensel kita letakkan ke dalam gelas yang berisi dengan air, kita dapati seolah-olah pensel itu menjadi bengkok yang berada di bagian air. Oke, kenapa dia berlaku ya? Oke, pensel kelihatan bengkok di dalam air terjadi disebabkan perubahan arah perembatan atau pembengkokan cahaya ya. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. Oke, maknanya di sini kawasan yang tidak berisi air itu udara lah. Manakala kawasan yang air itu dipenuhi oleh air. Dua medium di sini ya, satu air, satu udara kan. Oke, jadi yang dalam air itu kelihatan bengkok berbanding yang berada pada bagian atas. Jadi kenapa ini berlaku? Itulah karena perubahan arah perembatan ataupun pembengkokan cahaya. Oke, fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya. Oke, ikan dalam akuarium ya. Oke, ikan kelihatan seperti berada pada kedudukan yang lebih cetek berbanding dengan kedudukan asalnya karena fenomena pembiasan cahaya tadi. Oke, apabila kita perhatikan ikan ya di dalam akuarium tuh, seolah-olah ikan itu dia dekat dengan kita punya mata. Ah, sebab itu kita tidak mudah menangkap ikan ya yang berada di dalam air karena fenomena ini ya. Oke, mata kita akan melihat ikan itu seolah berada di bagian atas. Jadi bila kita tangkap, tidak dapat. Ya, tidak dapat karena kedudukan ikan itu sebenarnya berada di bawah. Oke. Jadi ini pun disebabkan oleh pembiasan cahaya tadi. Oke, bagaimanakah kita menangkap ikan di dalam sungai? Oke, bagaimana? Oke, ikan di dalam sungai kalau kamu nak tangkap disebabkan oleh fenomena pembiasan cahaya ini, bagaimana caranya? Oke, adakah kamu menangkapnya dengan cara nampak saja terus tangkap? Dari mana tangan kita sebenarnya berada? Oke, tangan kita mesti berada di bawah ya, di bawah. Bukan dari atas ke bawah. Di bawah tangan kita di bawah bergerak ke arah ikan tersebut. Oke, oke ini pengalaman Anda lah ya. Kalau yang biasa itu tidak ada masalah. Keluarga dia nelayan kan, ataupun dia biasa menangkap ikan di sungai atau di kolam, dia tahu lah itu dia punya skill, dia punya kemahiran. Oke, jadi ini adalah sebenarnya penjelasan ya, kenapa apabila objek itu berada di bawah air, dia jadi apa nama dia macam jadi bengkok. Oke, coba kamu nampak di sini ya. Oke, sinar 7 ini dia bergerak lurus ya, dia bergerak lurus. Oke. Jadi dalam keadaan normal air itu lebih tumpat lah kan daripada udara. Jadi dia bila dia melepasi air, dia keluar kepada udara, maka cahaya terbias menjauhi garis normal itu di tengah-tengah ya. Garis normal itu di tengah. Nanya di sini kalau kita biasa pandangan biasa kan. Pada pandangan biasa biasanya kita akan ya coba tulis gunakan penanda
Oke, pada pandangan biasa ya, pada pandangan biasa kita coba besarkan. Oke. Oke, pada pandangan biasa normal lah, maknanya normal ini kalau kita lihat dia lurus lah, sepatutnya dia lurus ke bawah kan. Nah, dia lurus. Oke, tetapi apabila dalam kita lihat air itu berada di atas, ini yang berlaku ya bila kita lihat di sini tumpatkan. Nah, bila dia sampai dalam udara, di kawasan udara, udara itu kurang tumpat. Jadi dia menjauhi ya. Ingat, cahaya terbias menjauhi garis normal. Nah, dia menjauh. Ya, menjauhi garis normal karena sinar 7 bergerak dari medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Oke, apa pula berlaku kalau uh, yang melihat itu berada di atas, macam contoh ikan lah tadi kan? Ya, ikan. Kita berada, benda itu berada di dalam air lah. Oke, ini garis normal maksudnya lurus. Sepatutnya udara ini bergerak lurus. Oke, sinar 7 seperti biasa dia bergerak turun ke bawah. Oke, udara kurang tumpat dia lurus lah, ya. Tetapi apabila dia telah memasuki air ini dia lebih tumpat. Maka sinar 7 akan bergerak dari medium kurang tumpat kepada lebih tumpat, ya, mendekati normal. Nah, maknanya garisan ini dia akan hampir kepada garisan normal lah, ya, jarak dia ini. Jarak dia di sini dia hampir. Oke, berbanding dengan yang ini dia apa berlaku di sini? Oke, dia menjauhi. Nah, dia jauh lah di sini kan. Oke, dia jauh. Oke, ini penjelasannya ya. Nah, kalau di atas tumpat dia menjauhi. Kalau di atas kurang tumpat dia menghampiri. Ini mendekatilah, ya, mendekati garis normal. Di sini pula dia menjauhi garis normal. Oke, juga harap pelajar boleh jelas lah. Oke. Oke. Nah, ini cahaya tidak terbias karena sinar 7 selari dengan garis normal ya. Nah, dua-dua kurang tumpat. Apabila dua-dua kurang tumpat, ya, maka cahaya itu tidak akan terbias. Dia akan tembus. Ya, lurus. Ya, dia akan tembus. Ya, ini jelas lah kan. Tidak kira lah sama ada udara yang kurang tumpat ataupun air yang tapi di sini contoh pertama dulu kita tengok. Air lebih tumpat, udara kurang tumpat. Apa yang berlaku? Oke, cahaya tidak terbias karena sinar 7 selari dengan normal apabila sinar 7 bergerak dari medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat. Oke, ada perbedaan fakta di sini ya. Oke, kalau air lebih tumpat, maksudnya cahaya itu dari atas daripada air turun ke bawah, maka dia tidak terbias. Maksudnya kalau dia dari tempat yang lebih tumpat, yaitu air, ke udara kurang tumpat, dia tidak terbias. Oke. Oke, cahaya tidak terbias karena sinar 7 selari. Nah, ini pula udara pula kurang tumpat. Air lebih tumpat. Nah, maka tidak berlakulah, ya. Yang penting air itu lebih tumpat. Nah, air itu lebih tumpat. Tidak kiralah dia berada di bawah ataupun berada di atas, maka pembiasannya tidak berlaku. Oke, boleh ya? Nah, beda dengan di sini kan? Nah, di sini air lebih tumpat. Nah, ini air lebih tumpat. Nah, di sini air lebih tumpat. Oh, sorry. Nah, udara kurang tumpat. Oke. Pembiasan cahaya ya. Oke. Oke, seterusnya kita pergi kepada 85 yaitu penyebaran cahaya ya, penyebaran cahaya. Oke. Oke, penyebaran cahaya putih ya terdiri daripada 7 warna yang berlainan. Oke, setiap juzuk warna ini akan bergerak pada kelajuan yang berlainan. Oke, cahaya putih yang kita lihat ya ini sebenarnya ada 7 warna yang membentuknya. Oke, sebagai contoh cahaya merah mempunyai kelajuan yang paling tinggi. Nah, dia berada di atas lah. Oleh itu cahaya merah paling kurang dibiaskan. Ya, bila dia laju bergerak kan maka dia kurang dibiaskan.
Oke, cahaya ungu pula mempunyai kelainan paling rendah, maka ianya paling banyak dibiaskan. Ini fenomena penyebaran cahaya ya. Oke. Apabila alur cahaya putih ditujukan ke arah prisma, sinar cahaya putih itu akan dipecahkan kepada komponen warna yang berbeza ya. Ya, hal ini disebabkan oleh warna yang berbeza dalam cahaya putih itu membengkok ke arah mendekati garis normal ya pada sudut yang berlainan apabila memasuki prisma. Oke. Cahaya yang keluar daripada prisma kaca menjauhi garis normal. Oke, disebarkan kepada 7 warna dalam tertib susunan tertentu yang dikenali sebagai spektrum. Oke, spektrum warna ini terdiri daripada warna merah di atas kali, jingga, nomor 2, 3, kuning, 4, hijau, 5, biru, 6, indigo, dan juga warna U. Oke, jadi susunan warna ini kita tidak boleh salah susun. Kenapalah? Ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, dan juga U. Ya, rasanya pelajar di sekolah rendah dahulu pernah diberi panduan ya untuk menghafal susunan warna ini. Coba ingat kembali ya warna susunan prisma ya, spektrum warna. Oke, kejadian pelangi. Oke, kejadian pelangi. Jadi bila kita lihat pelangi yang paling atas itu ada warna merah lah. Nah, diikuti oleh warna paling bawah itu warna ungu. Oke, bagaimana pelangi ini berlaku ya? Apabila sinar matahari mengenai titisan air hujan di langit, maka cahaya putih akan dibiaskan ya dan disebarkan kepada 7 warna yang berlainan yang dikenali sebagai pelangi. Dikenali sebagai pelangi. Oke. Oke, ini tajuk yang ketiga yang juga terangkan pada pagi ini yaitu penyerakan cahaya. Oke. Langit kelihatan biru ya pada waktu tengah hari dan matahari kelihatan kemerahan pada waktu senja. Jadi coba lihat tengah hari nanti, tengok warna langit. Oke. Coba pula pada waktu petang, ya pada waktu senja. Coba tengok warna langit. Kenapa ini berlaku? Nah, ini semua akibat cahaya yang diserahkan. Ya. Oke, penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah dalam udara. Nah, jadi fenomena langit biru ataupun kemerahan ini pertama sekali mesti ada awan, ya mesti ada awan. Seperti yang kita maklum awan ini berwarna putih. Nah, jadi cahaya daripada matahari itu dia akan serak lah. Oke, mari kita lihat fenomenanya. Oke, pada waktu tengah hari cahaya biru diserak paling banyak ke semua arah ya ke semua arah oleh molekul udara yang halus dalam atmosfera. Oleh itu langit kelihatan biru pada waktu tengah hari. Jadi mari kita tengok. Cahaya biru ini dia terletak di mana nih? Ya, dalam susunan ini. Cahaya biru kan? Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Biru ini dia terletak di tengah kan? Oke, di tengah lah. Kita boleh katakan dia di tengah. Oke? Hijau biru ini di tengah. Sebab itu dalam penyerakan cahaya ini, matahari itu dia berada di betul-betul di tengah kepala kita kan? Oke? Jadi cahaya biru itu dia akan lebih banyak diserakkan. Jadi kita akan nampak langit itu berwarna biru pada waktu tengah hari. Ya, pada waktu tengah hari. Oke. Oke, pada waktu senja pula, ya pada waktu senja, cahaya matahari bersinar secara mengufuk. Dia lurus ke arah pemerhatian. Bukan di tengah-tengah kepala kita. Maknanya dia kalau kita berdiri, kita menghadap ke hadapan matahari itu di hadapan pemandangan kita. Oke, jadi cahaya yang paling kurang diserak adalah warna merah dan jingga. Nah, balik kepada susunan tadi itu. Oke, merah dan jingga. Oke. Ini pada waktu senja lah. Oke. Jadi dia sama situasi dia lah pada waktu pagi kan kalau matahari tengah naik. Lebih kurang lah sebab dia lurus kan. Oke. Jadi cahaya lain seperti biru yang banyak diserak akan hilang daripada lintasan asal. Oke, jadi dia akan kelihatan warna kemerah-merahan pada waktu senja. Oke. Ini fenomena dia lah. Oke, jadi ada 3 tajuk yang cikgu sampaikan hari ini. 8.4 itu pembiasan cahaya. Oke, explain tadi.
penyebaran cahaya 8.5. Ya, cahaya putih disebarkan kepada 7 warna. Kamu kenal apalah warna-warna ya. Oke, contoh kejadian fenomena yang berlaku di sekeliling kita ialah pelangi. Oke, penyerakan cahaya pula. Oke, warna biru, fenomena warna biru pada waktu tengah hari dan fenomena waktu merah pada waktu senja. Nah, oke, oke. Kita tengok teks dulu ya, kelas. Oke, dalam teks kamu, dalam teks ini ada sudah. Oke, dalam buku teks ya. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau lebih mudah sebenarnya kamu rujuk buku teks lah. Ya, penerangan cikgu dalam slide itu daripada buku teks semuanya ya. Nah, ini satu activity lah. Kalau kita di makmal kita boleh nampak eksperimen ini ya. Oke, nanti juga akan bagi latihan-latihan ini dan coba ada jawab. Oke, penyebaran cahaya. Nah, ini. Oke, ada step dia lebih jelas di sini kamu boleh nampak ya, step 1, step 2 ya. Oke, fenomena pelangi. Oke, di latihan 8.5 nanti juga akan bagi. Nah, ini kejadian yang tadi. Oke, apapun yang Cikgu sampaikan ya pada pagi ini semuanya dia punya sumber daripada buku teks. Dan Cikgu rasa semua pelajar adalah. Oke, jadi untuk hari ini itu saja Cikgu punya PDPR. Ada 3 tajuk ini, coba ada lihat penerangan Cikgu ini nanti. Oke, kemudian kalau ada masalah, tidak jelas, tidak paham, boleh tanya dalam grup ataupun PM Cikgu. Kemudian buat latihan yang Cikgu bagi. Ya, yang Cikgu bagi nanti ada latihan Cikgu bagi. Oke, jadi nanti kita akan jumpa lagi lah pada sesi PDPR akan datang untuk tajuk penambahan dan juga penolakan cahaya. Oke, untuk hari ini itu saja. Oke, kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.